Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Putri Rangga Kusuma akan menjelaskan tentang tercelannya perilaku marah. Pengertian perilaku marah. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas daripada manusia itu sendiri. Perilaku juga apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik yang dapat diamati secara langsung atau tidak secara langsung. Dan karena hal ini juga perilaku terjadi apabila sesuatu yang memang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut dengan rangsangan. Dengan demikian, suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu. Skinner dalam Noto Atmojo berpendapat, ia merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, hal ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme tersebut merespon. Karena teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Sedangkan marah merupakan salah satu dari 6 emosi dasar yang dimiliki oleh manusia, di mana suatu situasi diterima namun sebagian hal yang sangat negatif dan lebih cenderung menyalahkan orang lain akan kejadian negatif tersebut. Asal mula terjadinya marah. Pada manusia, emosi marah adalah emosi yang normal yang dialami setiap orang. Penyebab marah pun sangatlah beragam, di antaranya satu dan hal yang lainnya berbeda-beda. Ada kalanya karena sifat temperamental, sangat reaktif terhadap hal yang tidak menyenangkan. Selain itu, bisa juga dari apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri individu, tetapi bisa juga diakibatkan oleh diri sendiri, seperti stres, ingatan yang menyakitkan, kurang tidur, minum obat-obatan terlarang, sakit, kecemasan, merasa terancam, dan sebagainya, yang dapat membuat diri setiap orang marah. Secara garis besar, sebab yang ditimbulkan emosi marah itu sendiri terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Sebab-sebab yang mempengaruhi faktor fisik antara lain, yang pertama ada kelelahan yang berlebihan, kedua gejala tertentu yang dapat menyebabkan marah, misalnya jika otak kekurangan zat asam orang itu maka akan lebih cepat marah. Sedang yang ketiga ada hormon kelamin sangat mempengaruhi marah seseorang. Sedangkan faktor psikis yang menimbulkan emosi marah adalah berkaitan erat dengan kepribadian seseorang, terutama sekali yang menyangkut apa yang disebut dengan self-concept yang salah, yaitu anggapan seseorang terhadap dirinya sendiri yang salah. Beberapa self-concept yang salah dapat kita bagi, yaitu yang pertama, rasa rendah diri, yaitu menilai dirinya sendiri lebih rendah dari yang sebenarnya. Yang kedua ada sombong, yaitu menilai dirinya sendiri lebih dari kenyataan yang sebenarnya, jadi merupakan sifat kebalikan dari rasa rendah diri. Yang ketiga, egoistis atau terlalu mementingkan diri sendiri, yaitu menilai dirinya sangat penting melebihi kenyataan. Cara mengatasi marah. Marah adalah reaksi jiwa terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Marah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi, sifat marah harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya, karena kemarahan yang tidak terkendali dapat menghilangkan akal sehat yang dimiliki oleh seseorang. Apabila kemarahan yang terdapat dalam diri seseorang tidak terkendali, maka seseorang tersebut akan kehilangan kemampuan yang dapat digunakan untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Kemarahan seseorang yang berlebihan atau melampaui batas juga dapat melahirkan tindakan-tindakan anarkis yang sangat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishana aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yushiru 'ala ma fa'alu wa hum yahlamun."
berarti yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyimai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Karena itu manusia harus mampu mencegah dirinya dari sifat buruk seperti marah agar tidak tertimpa dengan akibat-akibat yang amat buruk. Kita bisa mencegahnya dengan ibadah, karena ia merupakan sarana untuk memelihara kesucian dan keagungan rohani kita, sehingga dengan begitu dapat mengarahkan perilaku jasmani dan intelektual diri kita ke arah yang suci dan agung. Maka sifat marah yang batil atau yang sulit untuk dihindari terhadap dalam diri manusia hendaknya tidak dikembangkan, karena akan berdampak pada kehancuran dan akan mengakibatkan interaksi dengan masing-masing individu kurang harmonis. Adapun cara mengatasi marah dalam hal ini dengan melakukan zikir, karena zikir menghubungkan diri secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan lisan maupun dengan hati. Zikir juga menjadi metode untuk mencapai ketenangan hati. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.